Makanya, dengan perbekalan dan kemampuan yang dia miliki sebagai ahlinya teknik elektro, pada tahun 1984 si Joseph ini menambahkan ruang rahasia di bawah basement rumah miliknya. Ruangannya ini nggak manusiawi banget lah. Pokoknya kecil banget, nggak ada jendela, dan ruangannya tuh masuk ke dalam sampai 6 meter. Apa nggak ngap ya coy ya? Udah di basement ditambah masuk lagi 6 meter. Selain itu juga, Joseph membuat instalasi listrik dan membuat pintu rahasia di mana pintunya itu hanya bisa dibuka sama dirinya sendiri, cok. Jadi kayak ada passwordnya gitulah. Jadi kalau pas dirinya masuk, harus masukin password yang sulit untuk dibobol lah pokoknya. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ruangan rahasia itu. Oke sedulur, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya di subscribe dulu channel ini guys, biar gua bisa tambah semangat lagi. Oke, yuk di subscribe. Cepet. Nah, kita lanjut ceritanya. Kisahnya itu Elizabeth ini dimulai daripada tanggal 28 Agustus 1984. Saat itu awal mulanya si Joseph ini meminta tolong sama si Elizabeth untuk memegangkan pintunya yang nantinya itu akan digunakan sebagai pintu rahasia untuk penyekapan si Elizabeth. Awalnya sih saya kayak aja lah dia. Nak, sini nak, bantuin ayah bentar, sini, turun. Dari situ ya Elizabeth ya ganggu aja. Oke pak, bentar pak, tunggu. Pas sesampainya di basement dan pas juga dia lagi megangin pintunya, Joseph itu lagi masang baut pintunya yang nantinya akan digunakan sebagai pintu rahasia. Dan setelah pintunya ini selesai dibaut, udah bisa digerakin, tiba-tiba si Joseph ini langsung langsung diayunkan tuh pintu sampai Elizabeth ini kedorong masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Dari situ Elizabeth ini langsung disekap sama handuk yang udah disiapin sama si Joseph dengan obat kimia biar Elizabeth ini lemas dan perlahan-lahan pingsan. Biar nggak ada perlawanan lah kalau dibekap, biar enak aja gitu. Akhirnya ya setelah pingsan, Elizabeth ini langsung dikunci dari luar sama si Joseph. Nah, setelah beberapa hari kemudian, ibunya si Rosemary itu mencari anaknya si Elizabeth. Kok anakku kemana ya, nggak pernah kelihatan. Akhirnya karena Joseph ditanya juga nggak tahu jawabannya, Rosemary ini langsung melapor ke pihak kepolisian bahwa anaknya itu telah hilang kembali. Nah, pas saat lapor ya, itu ibunya nggak ditemani sama si Joseph sebagai suaminya. Dan setelah tahu, si Joseph ini langsung panik lagi guys. Kok ya, ribet banget si Rosemary ini pakai lapor-lapor segala. Kalau gini ya lama-lama ketahuan lah gua, cok. Dari situ si Joseph ini langsung memikirkan sebuah cara bagaimana biar si Rosemary ini mencabut laporan dan kasus hilangnya si Ellie ini bisa dibiarkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Alhasil, dia turun ke basement untuk menemui anaknya si Elizabeth dan meminta Elizabeth untuk membuatkan suatu surat. Pokoknya dipaksalah tuh Elizabeth untuk membuat surat di mana isinya itu berupa si Elizabeth kabur karena dia udah nggak betah di rumah dan dia nggak mau kembali lagi ke keluarga itu. Nah, pinternya si Joseph ini guys. Jadi setelah Elizabeth ini membuatkan sebuah surat di mana di situ isinya kalau Elizabeth itu kabur, itu Joseph nggak langsung memberikan sama si istrinya. Ditahanlah tuh surat. Karena kalau dipikir-pikir ya kalau langsung diberikan ya curiga banget lah. Kayak aneh nih gitu. Hingga akhirnya setelah 1 bulan kemudian surat ini diberikan ke Rosemary. Dan Joseph juga sambil ngeyakinin ke istrinya kalau si Elizabeth ini anak yang sangat bandel sekali, susah dibilangin. Ya pokoknya nggak pantas lah untuk hidup dan tinggal di keluarga ini. Akhirnya istrinya ya percayalah, udahlah yuk kita ke kantor polisi aja, kita laporin semuanya, kita berikan surat ini ke pihak polisian biar mereka tahulah apa isinya. Dan sesampainya di sana, Rosemary ini langsung mengasihkan surat ini kepada pihak kepolisian dan memberikan pernyataan kalau anaknya ini kabur dan gak mau kembali lagi ke keluarganya. Joseph juga itu menyampaikan kalau anaknya itu masuk ke sekte sesat dan juga meminta polisi untuk memberhentikan pencariannya. Parah sumpah cowok, bener-bener si Joseph ini ya bisa-bisanya loh, padahal tuh disekap tuh di basementnya. Polisinya juga nih kok ya polos-polos banget tuh, aneh. Emang pas sih sebenarnya si Joseph ini dikatain bejat. Bahkan ini bejatnya dari bejat-bejat. Gimana? Bejatnya bejat.
Wah, super banget itu dah, Cok. Dari situ makanya penyekapan Elizabeth ini nggak ketahuan dan berlangsung selama bertahun-tahun. Sumpah, Cok, gua gregetan banget kok. Ya bisa-bisanya loh ada orang kayak gini, Cok. Emang parah banget loh. Udah disekap, diperkosa, dianiaya. Itu selama 24 tahun, Cok. Gila, sumpah. Nggak habis pikir gua. Ya coba kalian bayangin disekap di tempat seperti itu, di mana ruangannya kecil, nggak ada jendelanya, ruangannya engap, Cok. Mana udah nggak dimanusiawikan lah. Sumpah, pecat emang ini orang. Pecat, pecat, pecat. Tapi anehnya ya kok nggak ada apa ya, nggak ada yang tahu loh kalau si Elizabeth ini disekap di basementnya. Kayak ibunya, orang-orang di sekitar kok nggak curiga loh. 24 tahun itu lama, Cok, nggak bentar. Kalau cara mungkin kalian udah punya anak nih, anak kalian tuh udah lulus kuliah, Cok, udah mau nikah lagi tuh. Nah, mengapa penyekapan si Elizabeth ini bisa tidak diketahui? Karena setiap kali si Joseph ini mau menemui anaknya yang ada di basement, dia berpamitan kepada istrinya kalau dirinya mau bekerja di bawah basement itu dari jam 9 sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan dia juga bilang jangan sampai ada yang ganggu ya. Ya, gua mau fokus kerja lah, pokoknya jangan sampai ganggu, oke? Karena awalnya itu taunya si Rosemary basement itu adalah tempat kerjanya si Joseph, makanya Rosemary ya mengiyakan aja dan menganggap kalau wah gila, Cok, suamiku ini kerja keras banget lah, idaman banget. Ya, cari duit yang banyak ya, Pak ya. Ya diiyakan aja lah. Bahkan pas Joseph ini bermalam di basement, ya si Rosemary ya udah sanalah Pak, monggo monggo silakan lakuin kerjaan biar kita bisa punya duit banyak lah. Padahal ya tahu sendiri kan di bawah basement tuh ngapain, Cok. Gregetan banget. Selain Elizabeth ini diperkosa, dipukul setiap kali dia memberontak, si Joseph ini bahkan sampai membiarkan Elizabeth kelaparan. Sering banget lah dia nggak ngasih makan untuk Elizabeth. Gak hanya itu, tangan si Elizabeth ini juga ditali dengan rantai, pokoknya ditali di belakang badannya. Hal ini sih dia lakukan biar Elizabeth ini nggak bisa kemana-mana, intinya nggak kabur lah. Tapi karena si Joseph ini nggak leluasa, nggak leluasa memperkosa si Elizabeth, makanya talinya itu dipindahkan, yang awalnya di belakang itu tangannya ditali di samping badannya biar dia tuh leluasa. Sumpah, Cok, pusing. Penderitaan Elizabeth ini ditambah juga pada saat musim kemarau dan pada saat musim hujan atau musim dingin. Karena pada saat musim panas kan ruangannya itu kecil ya. Pada saat musim panas itu kan cuaca matahari itu sangat terik, makanya di ruangan yang sangat sempit dan sangat engap, dengan ditambah lagi suasana musim kemarau, tambah panas lah tuh. Dan kalau pas musim dingin, ya ruangan itu sangat dingin, Cok. Ditambah lagi saat itu banyak sekali ya kayak binatang-binatang kecoa, tikus itu berkeliaran di mana-mana di situ. Bahkan ya pada saat itu si Joseph ini sampai menyuruh Elizabeth untuk nangkepin tuh si tikus pakai tangannya. Tanco manusia jenis apa kuwi? Kok yono yo. Dan karena kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun, makanya tempat itu menjadi berantakan tak karuan. Barang-barang berserakan di mana-mana. Tempatnya tuh kumuh juga, Cok. Ya pokoknya kayak nggak diurusin lah, kayak rumah kosong. Dari situ makanya si Joseph ini mulai melunak lah karena melihat tempatnya yang sangat kumuh juga ya. Udah kayak nggak diurus lah. Joseph ini melunakkan penyiksaan terhadap anaknya. Kalau dipikir-pikir ya namanya penyiksaan, nggak ada yang namanya lunak-lunak lah. Kita tahunya ya udah kalau mau dibebasin bebasin lah, nggak ada yang namanya pelunakan. Sama aja kamu, Cok, bejat emang. Jadi karena sebelumnya si Joseph ini jarang banget memberikan makan, minum, dari situ dia mulai sering banget ngasih makan dan minum, dan dia juga membawakan buku bacaan lah buat si Elizabeth yang ada di bawah ruangan rahasia. Nah, terus gimana Mas, kok bisa dia tuh hamil 7 kali dan melahirkan di ruangan itu juga? Jadi kisahnya itu berawal pada bulan November 1986. Elizabeth ini hamil anak pertamanya, tapi pada saat itu juga dia mengalami keguguran di mana kandungannya itu berusia 10 minggu. Terus ya
2 tahun kemudian Elizabeth ini hamil lagi dan dia melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 30 Agustus 1988 yang diberi nama Christine. 2 tahun lagi, 2 tahun jedanya. Pokoknya 2 tahun lagi Elizabeth ini hamil dan melahirkan anak laki-laki pertamanya dan diberi nama Stephen yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1990. Setelah kelahiran si Stephen, ruangan yang sempit tadi itu menjadi sangat sesak sekali dan membuat Joseph ini berinisiatif untuk merenovasi ruangan itu biar gak sesek lah. Jadi si Joseph ini merenovasi ruangan dengan menambahkan 2 kamar dan 1 ruang makan. Tak hanya itu, dia juga menambahkan peralatan-peralatan elektronik lah, semacam televisi, radio, alat pemanas makanan, kulkas, ya gitu-gitulah. Tapi di ruangan itu juga dia menambahkan semacam ini kayak gabus-gabus yang ditempelin di dinding lah, peredam suara biar kalau anak-anaknya itu nangis, biar suaranya nggak keluar sampai terdengar oleh tetangga atau ibunya lah. Dalam renovasiannya juga, si Joseph ini menambahkan sistem keamanan yang dulunya cuma 1 itu ditambah lah biar lebih aman lagi. Jadi untuk masuk ke ruangan penyekapan si Elizabeth ini harus melewati 5 pintu besi, dan untuk masuk ke ruangan rahasia yang digunakan untuk penyekapan si Elizabeth itu harus melewati 8 pintu yang disertai dengan password-passwordnya. Gila cok, kalau kayak gitu siapa yang mau bobol cok? Bobol 1 aja udah kelengker, ini 8 ditambah 5, 13 cok. Gila. Oh ya bisa gitu loh. Nggak habis pikir sih gua. Kemampuan yang seharusnya untuk digunakan sebagai berkat buat orang lain, buat kebaikan, ini digunakan untuk penyekapan cok, untuk pemerkosaan, penganiayaan. Yang mana itu anaknya sendiri cok. Emang bejat si Joseph nih. Pada tanggal 29 Agustus 1992, Elizabeth ini melahirkan kembali, di mana dia melahirkan anak perempuan yang diberi nama Lisa. Karena mungkin ruangan itu udah sempit dan saking banyaknya penghuni yang ada di bawah, makanya si Joseph ini membawa si Lisa naik ke atas rumahnya. Tapi nggak dibawa gitu aja lah. Jadi Joseph ini menaruh Lisa di sebuah kardus dan diletakkan di depan pintu rumahnya. Ya pura-pura gitulah. Jadi tuh dia ditaruh, terus tiba-tiba dia kayak, "Bu, ini ada anak bu, anaknya siapa ini bu?" Karena istrinya melihat itu juga dan gak tega mau ngebuang itu anak, makanya anak itu diadopsi dan diurusi sama mereka, sama si Joseph dan Rosemary. Kemudian ya, 2 tahun kemudian Elizabeth ini melahirkan kembali cok. Tepatnya itu pada tanggal 26 Februari 1994 yang melahirkan anak perempuan dan diberi nama Monica. Lagi-lagi ya anak ini dibawa naik ke atas tapi nggak ditaruh di kardus lagi lah. Jadi anak itu cuma ditaruh di atas kursi yang ada di depan teras rumahnya. Bu, ini ada anak lagi bu. Ya dari situ ya istrinya mau nggak mau ya ngerawat lagi lah, ngadopsi lagi lah tuh anak. Terus pada tanggal 28 April 1998, Elizabeth ini melahirkan lagi, di mana dia melahirkan anak kembar. Tapi sayangnya anaknya itu, yang satunya itu selamat dan satunya tidak. Anak yang selamat ini berkelamin laki-laki dan diberi nama Alexander. Dan laki-laki ya si Joseph ini membawa si Alexander ke atas rumahnya. Anak yang nggak selamat, yang meninggal, yang kembarannya si Alexander tadi, itu dibakar sama si Joseph biar pas saat Joseph ini membawa keluar itu nggak dicurigai dan tidak diketahui oleh para tetangganya. Intinya biar aman semua lah. Gila cok, sumpah ya kok dibakar loh. Tadi kan ada si Lisa, si Monica, si Alexander, udah 3 anak tuh di atas. Kiranya ya pas saat ada petugas pelayanan sosial yang datang ke rumahnya si Joseph yang tujuannya untuk mendata penduduk, ini nggak ada curiganya sama sekali cok, karena ya asal usul ketiga anak ini terdaftar sebagai anak yang ditemukan. Padahal ya kalau dilihat secara langsung, muka dari ketiga anaknya ini sangat mirip sekali sama si Joseph, tapi ya tetap aja nggak curiga. Aneh kan? Apa mungkin karena udah terdaftar sebagai anak yang ditemukan makanya dia nggak mau kepo lah, nggak kayak masyarakat kita lah, ya nggak. Malahan ya
Petugas pelayanan sosial ini memberikan izin kepada istri dan Joseph untuk merawat ketiga anak tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2002, Elizabeth ini melahirkan anak kembali dan ini menjadi anak terakhirnya yang berkelamin laki-laki dan diberi nama Felix. Joseph juga tidak lagi membawa ke atas lah karena istrinya tuh udah ngeluh lah. Ini udah banyak banget Pak, jangan nambah bayi lagi lah, pusing mau ngadopsi. Udah kita ngerawat anak kita 6 tambah lagi 3, kalau di total ya 9 anak kita urusi Pak, jadi udah cukup Pak. Akhirnya dari situ ya Felix itu tetap tinggal bersama Elizabeth bersama dengan kedua anaknya, yaitu si Christine dan Stephen. Tapi karena kebaikan hati si Elizabeth, meskipun anak-anaknya itu merupakan anak si Joseph juga yang telah menganiaya, telah memperkosa dirinya, itu dirinya nggak melampiaskan dendamnya itu sama anak-anaknya. Dia itu tetap memperhatikan anak-anaknya, tetap memberikan perhatian, kasih sayang. Bahkan dia juga memperhatikan pendidikan mereka dan mengajarkan mereka untuk membaca, menulis berdasarkan apa yang telah dia dapat dulu waktu semasa di sekolah. Ya dia intinya tuh nggak mempedulikan ayah mereka tuh siapa, pokoknya ya intinya itu darah dagingku lah, harus ku sayangi. Gila, salut. Joseph si bejat ini ya, ini nggak cuma mengancam si Elizabeth, dia juga tuh mengancam anak-anaknya itu yang ada di bawah. Kalau anak-anaknya ini berani membuat keributan yang sampai terdengar sampai luar, dia nggak segan-segan untuk mengaliri ruangan itu dengan gas beracun yang bisa menyebabkan kematian. Selama penyekapan juga, Joseph ini pernah mematikan semua aliran listrik dan tidak membawakan makanan dan minuman untuk mereka berempat. Selain itu juga karena saking bejatnya ya, dia udah nggak peduli lah. Pokoknya nafsuku terpenuhi. Makanya ya meskipun udah punya 7 anak, pokoknya udah punya anak banyak lah, si Joseph ini tetap memperkosa si Elizabeth. Gila Cok, emang bangsat. Nah, seperti apa yang gua katakan pada video part 1 yang telah gua upload sebelumnya, jadi aksi bejat si Joseph ini dapat diketahui itu bermula dari anaknya si Elizabeth, si Christine itu jatuh sakit pada tanggal 9 April 2008. Pada saat itu Elizabeth panik dan memohon kepada si Joseph untuk membawa Christine ke rumah sakit terdekat. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kondisi si Christine yang saat itu sudah sangat menakutkan lah, udah sangat drop. Makanya si Elizabeth ini panik dan memohon sama si Joseph. Awalnya ya Joseph ini nggak setuju lah sama permintaan si Elizabeth. Gak usah dibawa ke rumah sakit, biar ayah aja yang carikan obat buat si Christine. Nah, setelah si Christine ini meminum obat yang telah dibawakan oleh ayahnya tadi, si Joseph, Christine ini tetap nggak sadar-sadar lah. Dari situ ya tambah panik lah tuh si Elizabeth. Tolong ya Bu, dibawa ini si Christine ke rumah sakit. Takut aku Pak, takut kenapa ya. Bawa Pak, tolong Pak. Please Pak, tolong Pak, bawa ya. Akhirnya karena si Joseph ini nggak mau pusing, makanya Joseph ini langsung membawa si Christine ke rumah sakit untuk segera diperiksa. Tapi asalkan si Elizabeth ini tidak ikut dengannya. Karena si Elizabeth ini tidak diperbolehkan untuk ikut, si Joseph ini juga memaksa agar Elizabeth ini menuliskan sebuah surat yang isinya itu berupa keluhan dan kondisi si Christine. Dari situ pergilah si Joseph menuju rumah sakit dan sesampainya di sana, si Christine diperiksa oleh dokter. Dan kalian tahu guys, hasil yang diperoleh dari pemeriksaan dokter, Christine ini didiagnosa mengalami gagal ginjal. Mengetahui hal itu, akhirnya si Joseph ini meninggalkan si Christine di rumah sakit dan kembali lagi menuju ke ruangan bawah tanah untuk menemui si Elizabeth. Joseph juga meninggalkan surat itu bersama si Christine di rumah sakit. Saat itu posisinya si Christine ini lagi gak sadarkan diri, ya masih pingsan lah. Setelah beberapa lama akhirnya si Christine ini mulai sadar. Dari situ pihak rumah sakit langsung menanyakan keluarga yang bisa mereka hubungi. Tapi ya saat ditanyai lagi-lagi, si Christine ini cuma diem aja karena mungkin Christine ini ya cukup trauma dan kan di sana di ruangan bawah tanah jarang bertemu dengan orang-orang, makanya dia nggak terbiasa lah
Si Christine mulai ketakutan dan dari sikapnya itulah yang membuat pihak rumah sakit curiga. Ditambah lagi petugas rumah sakit yang ada di sana melihat gerak-gerik si Joseph ini cukup aneh dan cukup mencurigakan. Makanya dari situ pihak rumah sakit langsung tuh menelpon pihak kepolisian. Ya, sepandai-pandainya tupai menyembunyikan batang bangkainya, ya lama-lama ya bakal kecium juga lah, kurang lebih gitulah. Ya nggak sih? Oh, benar. Nggak tahu, mungkin apa ya, mungkin udah waktunya aja Tuhan memberikan jalan. Karena pada saat itu pihak kepolisian itu juga lagi membuka kembali kasusnya hilangnya si Elizabeth ini. Dari situ setelah mendapat telepon dari rumah sakit, pihak kepolisian langsung datang ke rumah sakit dan pihak rumah sakit menceritakan semua apa saja yang terjadi sama pasien yang dicurigai oleh mereka. Pihak rumah sakit juga memberikan surat yang saat itu ditinggalkan oleh si Joseph bersama si Christine, itu diberikan oleh pihak kepolisian. Dari situ ya setelah dibuka-buka, dipelajari, kok kayak tulisannya kayak pernah nggak asing, kayak udah pernah dibaca. Kok kayak sama ya kayak surat yang dulu pernah pihak kepolisian peroleh. Tulisannya kok sama ya kayak suratnya dari Elizabeth. Setelah diamati dan dianalisis betul, ternyata emang ada kesamaan penulisan dari surat yang pihak rumah sakit berikan sama surat hilangnya Elizabeth setelah 1 bulan. Dari situ ya pihak kepolisian langsung, wah ini pasti nggak beres nih, pasti ada sangkut pautnya nih sama si Elizabeth nih yang menghilang dulu tuh. Nah, di lain peristiwa, setelah sesampainya Joseph ini di ruangan rahasia, Joseph ini langsung menceritakan apa saja yang terjadi terhadap si Christine kepada si Elizabeth. Ya namanya sebagai seorang ibu ya pasti panik lah setelah mendengar kabar kalau anaknya itu didiagnosa mengalami gagal ginjal. Dari situ ya Elizabeth ini langsung memohon, menangislah biar Elizabeth ini bisa mengunjungi atau menjenguk anaknya di rumah sakit. Ya supaya diizinkan untuk menemani mungkin untuk beberapa hari ke depan. Awalnya ya nggak mau lah. Dan Elizabeth ini butuh waktu berhari-hari supaya si Joseph ini memberikan izin kepada Elizabeth untuk menemui anaknya di rumah sakit. Nah, di lain tempat, si pihak kepolisian tadi yang telah dihubungi pihak rumah sakit itu memberikan permintaan memberikan informasi kalau misalnya si Joseph ini kembali lagi ke rumah sakit, pihak rumah sakit harus segera menghubungi pihak kepolisian lah biar bisa ditangkap tuh si Joseph. Beberapa hari kemudian dari peristiwa itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba si Joseph ini memberikan izin kepada si Elizabeth untuk menjenguk anaknya di rumah sakit. Akhirnya pada tanggal 26 April 2008, Elizabeth dan anaknya si Felix bergegas berangkat ke rumah sakit bersama dengan si Joseph. Dan ini pertama kalinya Elizabeth ini keluar dari kurungan ruangan rahasia itu selama 24 tahun lamanya, Cok. Karena yang di bawah itu ada 4 ya kalau nggak salah. Si Elizabeth, Felix, Stephen sama si Christine tadi. Kan Christine tadi kan di rumah sakit, nah sisanya kan ada 3 tuh di ruangan. Ya makanya si Joseph tuh menahan salah satu anaknya biar Elizabeth ini nggak kabur kalau misalnya dia keluar dari ruangan rahasia itu. Biar kalau misalnya Elizabeth ini macam-macam dan kabur, dia nggak segan-segan untuk mengaliri gas beracun tadi di ruangan tersebut. Biar matilah tuh si Stephen. Sesamanya di sana, pihak rumah sakit yang melihat Joseph datang bersama Elizabeth dan Felix, mereka langsung menelpon Pak Polisi. Pak, ini Joseph udah datang di rumah sakit Pak, segera datang Pak, cepet. Tanpa berbasa-basi lagi lur, polisi ini langsung OTW ke rumah sakit. Terus pas udah sampai, polisi itu langsung menghadang dan menangkap si Joseph beserta Elizabeth dan Felix. Mereka bertiga itu langsung dibawa ke pihak kepolisian untuk ditelusuri sebenarnya apa sih yang terjadi. Tapi saat itu polisi ini membawa secara terpisah antara si Joseph dengan Elizabeth dan anaknya si Felix tadi. Begitu sesamanya di kantor polisi, Elizabeth ini langsung ditanyai terkait surat yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Apakah ini benar suratmu? Iya Pak, ini tulisan saya Pak. Mendengar hal itu, pihak kepolisian langsung mengeluarkan surat yang diberikan Joseph 24 tahun yang lalu. Apakah ini juga benar tulisanmu, Bet? Kali ini Elizabeth nggak menjawab.
dia cuman diem aja dan kaget, kok bisa-bisanya polisi ini tahu surat ini, surat yang telah ia tulis selama 24 tahun yang lalu. Ya, dari situ pucat semualah mukanya si Elizabeth. Selain itu juga, polisi itu menanyakan ayahnya kepada si Elizabeth. Dari situ Elizabeth jawab, tapi ya jawabnya cuman singkat lah, apa adanya aja lah. Karena dia mikirnya tuh dia takut kalau semisal memberikan secara detail, anaknya itu bakal diapa-apain sama si Joseph. Tapi nggak lama kemudian si Elizabeth ini tiba-tiba langsung memberikan suatu persyaratan kalau misalnya jika nanti ya setelah Elizabeth ini memberikan jawaban secara detail, pihak kepolisian ini harus menjaga dirinya beserta anak-anaknya agar tidak bertemu dengan si ayahnya tadi, si Joseph. Dari situ polisi langsung meng-ACC dan Elizabeth langsung menceritakan secara detail apa saja yang terjadi selama 24 tahun berada di ruangan rahasia tersebut. Dia disiksa, dipukul, diperkosa, bahkan sampai hamil 7 kali dan melahirkan di tempat itu juga. Mendengar hal itu polisi langsung kaget. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari si Elizabeth, polisi langsung mengamankan si ayahnya tadi, si Joseph. Dan untuk memastikan kepastiannya lebih lanjut, pihak polisi ini langsung melakukan tes DNA yang dibantu oleh pihak rumah sakit untuk memastikan apakah benar anak ini merupakan anak si Elizabeth bersama dengan ayahnya si Joseph tadi. Dan ternyata hasil yang diperoleh itu anaknya tadi itu merupakan anak si Elizabeth dan Joseph ayahnya. Akhirnya anak-anak yang tinggal di rumah kedua orang tuanya ikut diamankan bersama Stephen yang masih ada di ruangan rahasia itu. Dari semua kejadian tersebut, ketika istrinya si Joseph, si Rosemary tadi itu tahu, dia langsung kaget dan syok dan pingsan juga setelah mengetahui bahwa kebenarannya itu anaknya disekap sama suaminya itu di basement rumahnya sendiri, dan pelakunya itu ya itu suaminya sendiri, Cok. Selain itu, anak-anak yang selama ini diadopsi dan dirawat sama Rosemary itu ternyata anak dari suami dan anaknya sendiri, Cok. Ya, langsung lemes lah. Cobalah kalian bayangin suruh ngadopsi, tiba-tiba anaknya yang diadopsi itu anaknya si Elizabeth dan anaknya. Pokoknya berilah gitulah pokoknya. Kalian pahamin ya. Kemudian pada bulan Maret 2009 si Joseph itu diadili, tapi karena si Joseph ini nggak punya kaca, makanya dia menolak gugatan. Alasannya tuh mengapa dia mengurung si Elizabeth itu karena anaknya tuh nakal dan nggak mau patuh sama peraturan rumahnya. Terus ketika ditanya kenapa sih kok bisa-bisanya dia tuh memperkosa si Elizabeth, jawabannya tuh bikin ini, Cok, bikin gregetan lah. Karena jawabannya itu adalah dia melakukan semua ini itu sebagai bentuk cintanya kepada anaknya si Elizabeth. Dan dia juga mengaku kalau Elizabeth ini jatuh cinta juga sama si Joseph, sama dirinya sendiri. Pengakuan yang diberikan oleh si Joseph kepada hakim ini langsung ditolak karena pihak kepolisian itu memutarkan video yang berisi pengakuan Elizabeth yang mana pengakuannya itu tidak mau bertemu dengan ayahnya sendiri. Dari situ juga tim kepolisian itu menyetujui dan mengabulkan permintaan si Elizabeth. Bahkan saat persidangan pun Elizabeth ini tidak dihadirkan karena ya permintaannya si Elizabeth tadi, dia nggak mau ketemu sama si Joseph. Videonya ini berisi cerita pengalaman pahit yang dialami oleh Elizabeth selama 24 tahun, di mana dirinya itu disiksa, diperkosa, dianiaya di bawah ruangan rahasia yang ada di basement rumah si Joseph. Ya, atas aksinya si Joseph ini dinyatakan bersalah terhadap Elizabeth dengan kasus pemerkosaan, hubungan sedarah, penculikan, penyekapan, dan perbudakan. Ya, atas perbuatannya tuh si Joseph langsung dijatuhi hukuman seumur hidup, Cok. Tapi kalau dipikir-pikir ya seumur hidup kurang lah, pantasnya tuh langsung di, karena dia tuh jahat, Cok. Pusing gua, pusing. Ya, setelah semuanya berlalu, setelah si Joseph ini dipenjara, si Elizabeth dan anak-anaknya sudah diamankan dan tetap dilindungi oleh pihak kepolisian, serta identitas mereka tuh mereka ubah. Hal ini sih agar mereka tuh dapat menghilangkan trauma sama kejadian 24 tahun penyekapan yang ada di ruangan rahasia di basement rumah ayahnya. Selain itu juga Elizabeth masih mendapatkan pengobatan terkait psikisnya dan dikabarkan
Eli juga sudah ya mulai hidup secara normal lah. Bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, bisa pergi ke pasar, ya gitulah. Dan kalian tahu guys, mungkin buat kalian yang penasaran, jadi semua rangkaian cerita ini sebenarnya sudah dijadikan film dokumenter yang berjudul Room. ROOM. Mungkin kalian bisa akses ya, mungkin bisa cari-carilah di internet, banyak kok. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Gua capek cok ceritain sumpah, karena kasusnya ini emang sangat-sangat bejat sekali cok. Mana ada cok ayah memperlakukan anaknya seperti itu selama 24 tahun. Itu nalarnya tuh di mana sumpah. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Terima kasih kalian telah menonton video ini yang cukup lama ini. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, dan mungkin yang belum punya jodoh bisa diberikan jodoh yang kalian penginkan lah. Dan buat kalian semua para sedulurku, jangan lupa di like, di share, di komen, dan jangan lupa juga di subscribe channel ini, oke? Jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya guys. Oke, gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.